Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita hari ini memasuki hari yang keempat bulan Ramadan ini. Bagaimana kita mengevaluasi selama 4 hari ini. Apa kekurangan kita, apa amalan sunnah kita yang sudah kita tunaikan, dan berapa banyak zikir-zikir kita yang sudah kita lakukan. Dan juga penting sekali berapa juz ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Ini adalah sesungguhnya bagaimana evaluasi ini supaya kita tidak terlalaikan, terbuai dengan puasa ini. Memang sangat efektif sekali ya, bagaimana untuk menundukkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada manusia ini bekal akal dan hawa nafsu. Akal ini membawa kepada kebaikan, sementara hawa nafsu menyuruh dan membawa kepada kejelekan. Oleh karena itu tidak bisa ditarbiyah hawa nafsu ini kecuali dengan mujahadah dilaparkan atau dimujahadahkan dalam perjuangan agama, dalam ketundukan, tunduk melawan hawa nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan hawa nafsu yang akan dititipkan kepada manusia, kepada makhluk yang kelak menjadi makhluk yang paling mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, wahai akal. Ketika dipanggil semacam itu, maka akal ini menjawab, labbaika ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, siapakah engkau dan siapa aku? Maka akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Anta Rabbi wa ana abduka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hawa nafsu, wahai hawa nafsu. Ketika dipanggil semacam ini, sahabat-sahabat, maka hawa nafsu tidak menjawab. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai hawa nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Hawa nafsu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Pertanyaan yang serupa diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hawa nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Maka dengan jawaban yang sama, hawa nafsu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Begitu hingga 3 kali, sahabat-sahabat. Dalam keadaan semacam ini, maka diperintahkanlah malaikat untuk menghukum hawa nafsu. Maka hawa nafsu dimasukkan, dihukum dalam hawa yang sangat panas. Yang sangat panas, tuan-tuan. Dan dari dalam hawa ini dihukumnya ini selama 1000 tahun. 1000 tahun. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hawa nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Sahabat-sahabat, maka ini pun jawaban sama yang diucapkan, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Maka diperintahkan lagi malaikat untuk menghukum daripada hawa nafsu. Kemudian dimasukkan ke dalam hawa yang sangat dingin, yang sangat dingin sekali. Dan itu dilakukan selama 1000 tahun. Ketika mengalami proses ini selama 1000 tahun dan diangkat, kemudian ditanya, wahai hawa nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Maka jawabannya pun sama, ya.
Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan kelaparan dan kehausan. Dan mendapat hukumannya ini adalah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun melalui dalam proses penghukuman, kemudian diangkat dan ditanya, wahai hawa nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Sahabat-sahabat, di sini barulah hawa nafsu menjawab, anta robbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini sahabat-sahabat, dari proses pembuatannya saja sudah jelas ya, bahwa sesungguhnya hawa nafsu hanya bisa ditundukkan dengan lapar dan dahaga. Kecuali juga bagaimana bermujahadah, mentaati perintah Allah, bermujahadah dalam ibadah, bermujahadah dalam dakwah, bermujahadah bagaimana ketaatan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dari mulai sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Dalam sebuah hadis dikatakan, belum sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya menuruti agama yang aku bawa. Sahabat-sahabat, inilah manfaatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fardu, memfardukan kita untuk saum selama 1 bulan penuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Sehingga pada bulan-bulan yang lain, dalam 11 bulan, bagaimana kehidupan kita ini selalu bisa mengendalikan hawa nafsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.